Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga kita semua tetap dalam keadaan baik. Nah, berita yang beredar kali ini sangat dahsyat teman-teman ya. Sebenarnya ini ungkapan biasa yang biasa kita dengar dari Bapak Prabowo. Namun banyak yang memberikan respon terkait ucapan Bapak Prabowo. Kalian yang penasaran apa yang diucapkan oleh Bapak Prabowo ini, teman-teman dengarkan baik-baik ya video ini. Sebelum nanti saya akan jelaskan respon dari berbagai pihak terkait statement dari Bapak Prabowo sebagai pemenang Pilpres 2024 ini. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Kita mau mengamankan kekayaan bangsa Indonesia. Kita mau hilangkan kelaparan. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia yang nangis karena tidak makan. Tidak boleh. Saya yakin saudara tidak terima. Saya malu. Saya dikasih pangkat jenderal oleh rakyat. Saya dipilih oleh rakyat. Siang dan malam saya berpikir siang dan malam bagaimana rakyat Indonesia tidak ada yang lapar. Karena itu dari dulu swasembada pangan. Kita perlu swasembada pangan. Ada tokoh-tokoh Indonesia pernah katanya lebih baik import saja. Geleng-geleng kepala saya. Saya tidak punya gelar PhD, tapi saya mengerti pemikiran-pemikiran yang menggantungkan nasib bangsa dengan import makan dari bangsa lain. Itu adalah pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Tidak benarnya. Jadi sudah jelas ya, kalian sudah dengar sendiri apa isi pidatonya, yaitu kalau nggak mau gabung atau mau jadi oposisi, setidaknya jangan mengganggu. Gimana nih menurut kalian ya? Ucapan-ucapan seperti itu, statement seperti itu bisa kalian tulis di kolom komentar. Apa benar ya? Jika memang jadi oposisi nanti, artinya ini partai-partai yang sudah diajak oleh Bapak Prabowo masuk ke kabinet ataupun masuk ke koalisi, ya, sebagian ada yang menolak, termasuk PDIP, ya. Sampai saat ini resmi sepertinya ya, kalau kita ambil dari apa yang diucapkan oleh Ganjar sebagai kader dan begitu juga Ganjar yang diutus jadi calon presiden kemarin, ini sudah resmi jadi oposisi ya. Nah, bagi oposisi atau yang tidak mau diajak gabung oleh Bapak Prabowo, setidaknya kata Bapak Prabowo ya, jangan mengganggu. Dan ini yang memberikan banyak respon ya dari berbagai pihak, termasuk responnya ini teman-teman. Tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Seolah-olah ingin bukan sekedar memaksakan, tapi mau mendalilkan bahwa hanya melalui pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran maka Indonesia bisa tumbuh bagus. Kan itu juga klaim yang
sebetulnya ya ada nasionalisme di situ, ada patriotisme di situ. Kita hormati prinsip Pak Prabowo. Tetapi klaim itu klaim yang berlebihan dan membahayakan. Itu akan jadi klaim yang nanti akan jadi politik permusuhan kan. Bahwa siapa yang tidak mendukung pemerintah, dia adalah musuh negara tuh. Itu sama dengan klaim Orde Baru juga tuh. Jadi hal-hal ini yang saya kira harus diucapkan secara bijak. Kalau memang PDIP udah tidak mau bergabung, dan memang saya kira dari awal problemnya bukan antara Megawati dan Prabowo, tapi problemnya antara Megawati dan Jokowi sebetulnya tuh. Jadi untuk kejernihan sebaiknya dipisahkan tuh. Bahwa Ibu Mega mungkin ingin bergabung tetapi prasyaratnya tidak dipenuhi oleh Pak Prabowo, yaitu portofolio partai yang harusnya disusun berdasarkan kepentingan bangsa, tapi mungkin sekedar disusun demi kepentingan memenuhi kuota atau permintaan atau tekanan politik Jokowi. Jadi kelihatannya itu yang boleh kita duga dengan kuat, bahwa Prabowo akhirnya kesel atau mungkin jengkel juga kok nggak ada tanggapan dari PDIP. Tetapi sekali lagi PDIP tentu punya poin bahwa dari awal tidak mungkin PDIP bergabung dengan Prabowo yang di dalamnya ada unsur-unsur yang ada toxic person semacam Jokowi kan. Bagi Ibu Mega dua tokoh itu juga adalah tokoh kesayangan tokoh kesayangan Ibu Mega, akhirnya menjadi toxic people. Ya. Yaitu Gibran dan bapaknya. Jadi sebetulnya Prabowo itu agak berlebihan itu kalau menganggap bahwa hanya melalui pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran Indonesia ini bisa mengalami kemajuan tuh. Nah itu sebetulnya poinnya yang keliru, karena apapun yang di persen yang tidak sekedar menunjukkan ketidaksepakatan dengan ide Prabowo yang hanya ingin meneruskan kepemimpinan Pak Jokowi, tetapi juga ada soal yang lebih personal, misalnya bagi Megawati, yaitu pengkhianatan Gibran atau Jokowi melalui Gibran yang menyebabkan tergores secara ideologis, tergores secara psikologis kepemimpinan Megawati di PDIP kan Pak Jokowi itu memberantakkan partai itu tuh. Nah itu kan tidak boleh sekedar diselesaikan melalui approach Prabowo pada Mega. Problemnya adalah Jokowi tidak mau lagi ditemui oleh Mega, jadi nggak usah dipaksa melalui Prabowo. Jadi sinyal-sinyal yang terangkan oleh Ibu Megawati itu menunjukkan bahwa PDIP sudah tutup pintu terhadap Jokowi. Nah kalau di dalam kabinet Prabowo nanti masih ada unsur Jokowi yang adalah anaknya, nah itu bagi Ibu Mega ini toxic person nih. Jangan mengganggu. Menurut saya statement seperti ini sangat kanak-kanakan dan tidak negarawan sama sekali. Dikatakan bahwa oposisi kalau tidak mau bergabung silakan nonton di pinggir jalan, jangan ganggu. Ibaratnya kalau nanti program-program kami itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik atau gagal, itu semua gara-gara oposisi. Ya bagaimana saya bisa kerja kalau saya diganggu terus? Itu mencari alasan. Kita sudah kalah sebelum perang. Itu sangat tidak negarawan karena seharusnya saya ada di sini dan siap dikritisi, siap diberikan nasihat dari rakyat atau dari oposisi agar pemerintahan kita itu solid, bagus, dan berjalan dengan baik. Saya siap menerimakan input, bahkan siap diganggu. Karena kalau nggak diganggu, ya bagaimana? Jadi kalau kita tidak menganggap rakyat, tidak menganggap oposisi, apa yang kita anggap? Itu sih menurut saya. Dan lagian, bagaimana ya kalau nggak ada duit? Misalnya program makan siang gratis, andai kata gagal, terus gagalnya karena nggak ada duit. Terus kita sudah menentukan yang salah itu oposisi. Ya bagaimana? Saya tuh nggak bisa kasih makan siang gratis karena oposisi ganggu. Padahal duitnya nggak ada. Itu saya nggak suka, itu aja sih. Namun menurut saya sebaiknya panggil Tom Lembong untuk bikin naskah pidato. Itu jauh lebih bagus karena selama 10 tahun yang saya tahu Tom Lembong itu telah menulis naskah-naskah pidato Bapak Presiden Pak Lurah. Nah sebaiknya di-hire kembali. Pasti dia bisa memberikan arahan yang bagus supaya tidak blunder dan tidak menimbulkan kegaduhan. Selamat bekerja dan jangan sampai kita melawan oposisi dan rakyat. Karena tidak semua ide kita yang kita lontarkan itu
positif dan bagus. Seorang manajer, seorang pemimpin harus siap menerima input dan kritikan karena kita bukan Tuhan. Kita pun bisa salah. Itu saya ya. Saya terima kritikan dari staf-staf saya, dari teman-teman saya, supaya saya lebih pintar. Kalau kita tidak mau terima kritikan dari orang-orang terdekat, bahkan dari musuh, artinya kita adalah orang yang bodoh, yang tidak pintar, yang keras kepala. Itu sih ilmunya. Kayaknya itu ilmu dasar deh. Dari kepemimpinan. Coba baca buku kepemimpinan. Semua itu situ adanya kok. Terima kasih. Salam oposisi. Jadi itu ya, apa yang kalian nilai dari video ini, dari ucapan Bapak Prabowo ini? Silahkan teman-teman diskusi di kolom komentar. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.